Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala curahan nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah hadirkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mungkin inilah cara Allah untuk mengajak kita senantiasa mengingatnya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal saleh yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berkat perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam, sehingga sampailah Islam kepada kita sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan nikmat hidup di dunia. Allah pertemukan kita dengan tahun baru Hijriah 1445, yang alhamdulillah semoga amalan-amalan kita apapun bentuknya dari tahun-tahun sebelumnya menjadi satu catatan amal soleh di sisi Allah. Dan kita berdoa semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat istiqamah untuk menjaga amal-amal terbaik kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin mungkin masih merasa malasnya besar, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang rajin di dalam ibadah. Yang mungkin tahun kemarin sholatnya masih bolong-bolong, semoga di tahun ini diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menjaga sholat-sholat wajibnya dan lain sebagainya. Dan itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini hidup dalam satu hari 1 kali 24 jam. Berapa banyak yang telah kita berikan kepada Allah dari 24 jam tersebut, dan berapa banyak yang kita alokasikan untuk dunia di dalam 24 jam tersebut. Sehingga untuk memulai kehidupan di dalam setiap harinya, ketika kita bertemu kapan matahari itu muncul atau terbit, kapan matahari itu terbenam. Dan dalam setiap harinya kita hanya menjumpai 2 masa, yaitu masa pada siang hari dan masa pada malam hari. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di dalam memulai kehidupan, ternyata Rasulullah SAW telah memberikan contoh, yang mana contoh ini harus menjadi sebuah keharusan untuk kita ambil manfaatnya. Ada seseorang di dalam menapaki kehidupan hariannya, dominan semangatnya, semangat untuk ibadah, semangat untuk bekerja, dan lain sebagainya. Tapi ada seseorang di dalam setiap harinya, ternyata rasa malasnya lebih besar daripada semangatnya. Rasa malasnya lebih besar daripada sekedar untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa resep Rasulullah SAW? Karena untuk membuka hidup, ketika kita nanti malam menutup aktivitas kita dengan tidur, besok pagi kita akan terjaga ketika membuka mata kita. Disitulah kita mulai
kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam setiap harinya. Jadi apa arahan Rasulullah SAW? Hadisnya ini masyhur, terkenal, sering disampaikan, dan tidak ada salahnya kita ulang-ulang, karena tabiat manusia ini sering lupa dan melupakan. Sehingga mengulang hadis Rasulullah SAW merupakan keharusan supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini dibawa oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqdi atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada kita supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau ucapkan. Sesungguhnya syaitan itu akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuk orang-orang beriman atau anak Adam. Kapan? Di setiap harinya. Idza huwa nam, ketika mereka tertidur. Jadi syaitan itu ikut andil besar di dalam tidurnya kita. Setan itu sangat berpartisipasi, mengikuti langkah-langkah kita. Sekalipun kita sembunyi di lubang jarum pun, setan akan selalu ada. Sehingga bagaimana supaya kita lepas daripada tipu daya setan? Ketika kita tidur, dan Allah katakan wa ja'alna laila libasa, dan aku jadikan malam-malammu sebagai pakaian supaya kalian bisa istirahat, bisa lelap dan nyenyak ketika memejamkan mata setelah suatu hari beraktivitas, di mana kita istirahatkan tubuh kita. Ternyata ketika kita mengistirahatkan tubuh kita, setan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk senantiasa mengganggu, menyesatkan anak cucu Adam, lebih-lebih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum. Setan itu akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuk kalian. Apa namanya Pak ini, Pak? Kalau orang sebut cengel. Setan akan mengikatkan 3 ikatan di cengel-cengel kita, Pak. Dengan ikatan yang sangat-sangat kuat. Kapan? Ketika kita memejamkan mata kita di dalam tidur kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Setiap setan mengikatkan 3 ikatan di cengel kita ini, setan mengatakan lailun tawilun farqud. Wahai anak Adam, malam masih panjang, maka tidurlah. Ini tipu daya setan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwan. Setan itu bagi kita musuh, benar-benar musuh, maka jadikan dia musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 ikatan yang sangat kuat, kata Rasulullah SAW. Setiap ikatan itu setan bisikan lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, maka tidurlah. Ini nanti hikmahnya bagi orang-orang yang yang susah bangun malam. Bagi orang-orang yang susah untuk bangun sholat subuh. Bagi orang-orang yang susah untuk mengawali pagi harinya dengan ketaatan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in istaiqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Kalau kalian terbangun melek dari tidur kalian di dalam setiap harinya, fa dzakarallah, maka langsung ingat sama Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah untuk mengawal kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita wajib hafal doa ini, Pak. Karena doa ini akan berpengaruh pada kehidupan kita setiap hari. Jika kita terjaga, terbangun dari tidur kita, fadzakarallah, tidak ada jeda waktu untuk melakukan aktivitas yang lain ketika mata ini melek kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Ini kalimat terbaik yang pertama kali kita lantunkan ketika mata kita terbuka dari tidur kita. Gak ada aktivitas yang lain, gak usah golek HP, Pak. Tangi turu bingung golek HP. Tangi turu bingung golek kontak sepeda motor. Tangi turu langsung bingung golek kontak mobil dan lain sebagainya. Tidak. Fadzakarallah, gak ada jeda waktu yang lain kita melakukan aktivitas kecuali doa kepada Allah. Apa hikmahnya? Ketika kita doa kepada Allah, inhalat uqdah, maka dengan doa itu ketahuilah sesungguhnya ikatan yang pertama akan lepas. Memang kita gak merasakan, tapi Rasulullah mengisyaratkan yadrib, ikatan itu sangat kuat sekali. Sekalipun kita gak merasa tercekik dengan ikatan itu, ketika kita ingat kepada Allah, inhalat uqdah, maka ikatan yang pertama itu akan pergi atau akan lepas. Yang kedua, fa in tawadda'a inhalat uqdah. Kalau kita sudah bangun ingat sama Allah, memuji Allah dengan doa, bangun tidur, mungkin umur-umur yang sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, harus mengembalikan tingkat kesadarannya. Ya, setelah bangun duduk dulu, gerak-gerakan badan sambil berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kembalikan kesadaran kita sepenuhnya. Kok wadine jiglo tibo itu loh, Pak. Kembalikan kesadaran kita ya, dengan duduk di atas ranjang kita atau sedikit berdiri, duduk lagi di atas ranjang kita. Tapi tidak ada amalan yang kita awali setelah kita bangun dari tidur dan doa, bangun tidur, fa in tawadda'a, kemudian kita menuju ya, ke tempat di mana kita berwudu dan kita melakukan amalan-amalan wudu untuk mensucikan diri kita. Karena orang tidur itu Pak ya, nggak tahu apa yang dia lakukan ya. Makanya disyaratkan untuk memang wudu. Batal nggak batal kalau tidur, lelap, hilang ingatan pasti batal. Kita diperintahkan untuk wudu, inhalat uqdah. Kalau kita wudu, maka ikatan yang kedua akan lepas, insyaallah. Masih ada satu ikatan lain yang harus segera kita lepaskan. Kalau Rasulullah SAW, fa in shalla inhalat uqdah. Kalau dia setelah wudu langsung melakukan sholat, entah itu sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, entah dia melakukan sholat subuh, inhalat uqdah, maka tiga ikatan yang ketiga itu lepas. Kesempurnaan kita untuk berusaha melepas tiga ikatan itu merupakan kewajiban. Karena kalau satu saja tersisa dari tiga itu bahaya. Apalagi kalau dalam setiap harinya kita tidak bisa melepas dengan sempurna tiga ikatan itu, maka akan semakin menumpuk, dan menumpuk, maka kita tidak ada daya untuk melawan tipu daya syaitan. Apa hikmah? Apa balasannya? Ketika kita sempurna melepaskan tiga ikatan itu, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Allah akan jadikan hari-harinya hari-hari yang penuh dengan makna. Allah akan jadikan hari-harinya hari yang penuh dengan keberkahan. Qala Rasulullah SAW, fa asbaha nasyidun tayyibun nafs. Kalau orang setiap harinya melepaskan tiga ikatan itu, maka fa asbaha nasyidun, maka pagi
dibuka dengan semangat yang luar biasa. Wa tayyibun nafsi, hatinya dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran yang mengotorinya. Makanya jenengan kita ini mawon, kalau ada orang menjalani kehidupan hariannya, ya, lalai dalam ibadah, malas beraktivitas, malas untuk bekerja dan lain sebagainya, bisa jadi tidak ada ikatan yang terlepas dari dirinya, dari tiga ikatan itu. Bisa jadi masih ada yang tersisa dari ikatan itu yang belum dia lepas. Dan waktu yang kalau bendino ini males, bisa dipastikan ya, ikatan itu belum lepas secara sempurna. Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Kapan? Di hari itu. Allah akan berikan kemudahan, kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan dalam hidupnya. Kapan? Di hari itu. Ketika dia sukses untuk melepaskan tiga ikatan syaitan. Makanya kalau ngajinya ngantuk-ngantuk, ya mungkin tadi pagi belum ada yang lepas ikatan itu. Masih bisa satu mungkin. Ya. Kalau sholat tadi hari ini sering masbuk, bahkan gak ke masjid, bisa jadi. Ya, ikatan itu ada yang belum lepas. Kita lupa untuk melepaskan. Apakah kita sengaja untuk tidak melepaskan? Naudzubillah. Tapi sebaliknya, apa balasan Allah kepada orang yang tertipu dengan tipu daya setan berkaitan dengan ikatan-ikatan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illa asbaha khabith. Maka dia mengawali pagi harinya dengan penuh keburukan. Dia mengawali pagi harinya dengan penuh kejahatan. Dia mengawali pagi harinya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Iya, kita bisa menilai diri kita dalam setiap harinya. Taat sama Allah, rajin dalam ibadah, kuat dalam aktivitas, tidak. Kalau kita merasa mampu dan Allah memberikan kesegaran dalam hidup kita, baik dalam ibadahnya, baik dalam mengais rezeki dunia, maka bisa jadi Anda mendapatkan keberkahan Anda di hari itu. Paham ya? Lepaskan tiga ikatan itu, karena kalau ikatan itu dibiarkan setiap harinya tidak lepas secara sempurna, maka akan semakin menumpuk dan menumpuk, semakin banyak tumpukan itu sehingga kita tidak punya daya kekuatan untuk melepasnya. Gak usah jauh-jauh kita ngomong satu Muharram, ya, semoga di tahun ini kita jauh lebih baik. Itu kan harapan, ya, dalam 1 tahun ke depan. Gak usah 1 tahun ke depan, besok apa yang akan kita lakukan gitu. Gak usah 1 tahun ke depan, masih lama. Besok apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita mengawali aktivitas kehidupan kita untuk melepas tiga ikatan syaitan itu? Sudah, sederhana saja. Semoga di tahun baru ini ada banyak hikmah yang kita dapatkan untuk mampu senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam ibadah. Paling tidak mengawali hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan, amal dan ibadah itu. Jadi ringkasnya, jangan sampai lupa melepas tiga ikatan itu. Karena penawarnya, obatnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, zakarullah, ingat kepada Allah dengan membaca doa. Yang kedua, wudu. In halal uqdah, maka ikatan yang kedua akan lepas. Kemudian, fa in shalla, jika dia sholat, maka sempurna lepas ikatan itu. Insyaallah ya. Karena balasannya luar biasa. Fa asbaha nasyitan. Pagi harinya menjadi pagi yang rajin, pagi yang penuh dengan semangat, pagi yang penuh dengan arti, Pak. Kalau pagi harinya sudah loyo, ini bahaya. Kalau pagi harinya sudah gak punya semangat, makanya sering saya sampaikan, jangan telat untuk mengejar keutamaan sholat subuh. Karena di antara 5 sholat, hanya 1 sholat yang Allah perintahkan malaikat untuk menyaksikan sholat hambanya, yaitu sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh adalah masyhuda, sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Barang siapa yang mendapatkan keberkahan keutamaan sholat subuh, maka Allah akan berikan banyak keutamaan pada dirinya di hari itu, di saat itu. Makanya ketika kita tertuntut untuk membuka ikatan-ikatan itu, jangan lupa tadi ada bisikan syaitan, lailun tawilun farqud, gak gampang. Ketika melek sudah, oh ini belum adzan pertama ini,
nanti ajalah nunggu ada pertama tak tidur dulu. Lailun tawilun, setan membisikkan, hamba Allah, malam masih panjang, tidurlah. Sebentar lagi adzan subuh, dia tahu dia bangun melek dan lihat jam. Subuh kurang 30 menit, tak terusilah. Gelak muazzinnya wis adzan tak tani. Lailun tawilun farqad, malam masih panjang, tidurlah, kata saudara. Sudah adzan subuh ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, tapi dia nggak berdaya untuk bangun. Ya, nanti ajalah nunggu qomat. Lailun tawilun farqud. Wahai hamba Allah, malam masih panjang, tidurlah. Nunggu qomat dia, adzan sudah dikumandangkan. Makanya Allah katakan, fas'au ila dzikrillah, kalau adzan sudah dikumandangkan, segera menuju kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya sebuah batasan, nanti sajalah qomat aku bangun. Bisikan setan masih berlaku. Lailun tawilun farqud. Sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia dengar qomat itu. Nanti sajalah, biasanya imamnya kalau rakaat pertama itu bacaannya panjang. Lailun tawilun farqud. Tidurlah, malam masih panjang. Jok khawatir si rakaat pertama terus. Ini godaan nyata, na'am sahih. Ketika dia sudah menyatakan, memberikan batasan rakaat pertama, insya Allah saya gak masbuk, dah tak turun menewai. Karena dia tertipu dengan bisikan setan, nanti ajalah rakaat kedua gak popo masbuk. Yang penting sholat jamaah. Lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah. Sampai sholat subuh selesai lah, gak tahu. Nanti ajalah, kan bisa karena saya capek, tak turun-turusin setengah jam, sholatnya jam 5 lah sholatnya. Lailun tawilun farqud, malam masih panjang, matahari belum muncul, tidurlah. Nah, itu kan setan. Sampai jam 6 juga sholat subuh lah. Kalau orang sudah terkondisikan jiwanya dengan hawa nafsunya, maka bisikan setan sangat mudah untuk menyesatkan diri. Nah, karena kalimat malam masih panjang dan tidurlah itu secara tekstual ada dalam hadisnya gitu. Iki orang yang musik. Maka di saat-saat itu cari keberkahan waktu di pagi hari. Makanya sering saya sampaikan, tak ulangi lagi. Yang bisa jawab, insya Allah dapat berkah. Kenapa? Ya, pagi hari itu penuh dengan makna dan arti bagi orang beriman. Kenapa hawa di pagi hari itu segar? Kenapa? Karena di pagi hari orang-orang munafik masih belum bangun, Pak. Makanya hawanya segar. Itu kata ulama, itu benar. Ketika mereka ditanya, kenapa udara di pagi hari itu segar dan menyenangkan? Menyenangkan kalau pagi hari kan harapannya apa? Mengejar segarnya udara pagi, seger. Sampai ulama memberikan jawaban tentang hal ini. Kenapa udara di pagi hari itu segar? Karena orang-orang munafik sih melungker burung tani, sehingga udara di pagi hari belum terkontaminasi dengan nafasnya orang-orang munafik. Seger. Paham ya? Ini bukan saya yang ngomong, ulama ini. Jadi sebuah tamparan buat kita gitu. Oh iya ya, benar. Kalau isu itu luar biasa berkahnya. Makanya kalau ada apa namanya itu ungkapan Jawa, ojo sampai itu apa namanya, ojo sampai kedisian di pite. Terusnya apa Pak? Engkau rezeki ini serat pada apa lagi? Ketika ayam berkokok itu, maka di situ turun malaikat Allah, kita diperintahkan untuk berdoa. Karena sesungguhnya ayam-ayam itu melihat turunnya malaikat. Kalau kita kedahuluan, ayam kita dulu yang bangun daripada kita, tentu ya sangat lebih buruk ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Makanya kekuatan kita itu ada dalam ibadah kita.
Kekuatan kita itu ada pada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita itu ada untuk memenuhi janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehingga di dalam kajian ini itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, membuka lembaran-lembaran kehidupan kita dalam setiap harinya. Lepaskan 3 ikatan itu. Jangan eleng-eleng, guys. Karena ikatan itu akan berlaku setiap hari, unlimited, tidak ada batasnya. Setiap hari setan akan mengikat ikatan itu pada tekuk-tekuk kita. Kalau kita tidak melepaskan, akan berdampak kepada aktivitas kita setiap harinya. Hati-hati. Karena Rasulullah katakan fa'asbaha tayyib. Maka pagi hari akan menjadi pagi yang menyenangkan bagi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai jam 8 insyaallah, kurang 10 menit kalau 14 menit. Yang kedua, kalau kita bicara tentang datangnya tahun baru atau bergantinya tahun dalam Islam ataupun di dalam tahun Masehi, lepas daripada bergantinya tahun itu menunjukkan artinya setiap tahun ini umur kita semakin bertambah, artinya kita semakin menua, bukan malah semakin muda. Ketika Allah hadirkan masa tua kita, apa yang pertama kali kita rasakan? Rasa lemah. Makanya Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Ketika dulu kita ingat masih bayi, kita enggak punya kekuatan. Ketika kita ditumbuh kembangkan oleh Allah, kita mulai membesar, mulai bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa berjalan. Allah beri kita kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Nanti kita ini Pak ada masa-masanya. Mungkin kita sekarang merasakan kita itu tidak sekuat ketika kita dulu muda. Kita itu tidak seproduktif ketika dulu kita masih muda. Itu pasti tidak. Karena Al-Quran yang ngomong. Kita tidak sehebat ketika dulu kita masih muda. Di dalam kekuatan, di dalam berpikir, di dalam hal segala-galanya. Tapi ingat, ketika rasa lemah itu diberikan oleh Allah kepada kita, tidak hanya itu, wasyaibah, dan kita akan menjadi tua, dan tua kepastian. Apa kata Rasulullah? Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Illal ajuz wal maut. Yang gak ada obatnya cuma 2. Apa Pak? Tua dan mati. Gak ada obatnya. Gak ada pilnya itu. Gak ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali 2 kata Rasulullah. Tua dipermak kaya opo, wis gak iso kenceng meneh Pak. Pasti keriput sudah. Dipaksa seperti apapun gak akan seperti dia merasakan masa mudanya. Karena itu sebuah kepastian. Wasyaibah, kata Allah Subhanahu wa taala, masa tua. Makanya kalau kita bicara tentang datangnya tahun baru, ketahuilah semakin tahun ini fitnah akan semakin besar. Semakin tahun, semakin ke depan ini kita tidak akan bisa menentukan kadar kekuatan kita untuk melawan fitnah atau badai fitnah yang akan Allah janjikan ada di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang membentengi diri kita kecuali ilmu, kecuali ibadah, kecuali kekuatan doa. Kalau kita ingin jujur, dan kita harus jujur, masa-masa kita ini masa-masa sulit gak Pak? Masa-masa sulit. Ya kita merasa teduh, merasa nyaman ketika di masjid. Coba keluar masjid, sekarang karuan. Kita merasa teduh, merasa nyaman ketika di rumah. Coba keluar rumah. Itulah pada fitnah. Apa kata Rasulullah? La taqumus sa'a. Tidak akan Allah hadirkan hari kiamat sampai suatu masa Allah jadikan bumi ini penuh dengan fitnah seperti turunnya air hujan dari langit yang membasahi bumi. Bayangkan coba, mau lari kemana kita? Kalau ibaratnya seperti air hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Itulah fitnah terbesar yang akan kita hadapi. Kita ini hidup saat ini, zaman ini gak bisa menentukan apa yang harus kita lakukan kecuali berlindung kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi generasi anak-anak kita dan anak-anak cucu kita. Ya. Itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi kita ini selaku hamba Allah jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa nyaman. Masih banyak sesuatu yang belum kita lakukan. Tapi kalimatnya abadi. Ketika kita mau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah katakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta tolong sama Allah, jangan yang lain. Makanya pepatah Arab mengatakan, "Badiru bil a'mal." Cepat-cepat beramal. Ojo nunda-nunda. Enggak bisa gitu. Badiru bil a'mal. Badiru itu adalah cepat. Kata perintah, ayo beramal, cepat beramal. Kata Allah dan Rasul. Sehingga kepastian amal itu akhirnya harus kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ini sebagai langkah antisipasi buat kita. Kalau diri kita, keturunan kita, anak cucu kita tidak akan merasa aman dari fitnah. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Fasbiru. Pesan Rasulullah satu Pak, kepada kita selaku umatnya. Sabar. Sebuah kepastian kalian akan ditempa dengan badai fitnah yang luar biasa. Tapi nasihatnya satu, sabar, fasbir. Dan Rasulullah mengatakan, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqaw rabbah. Tidak akan ada suatu masa yang setelahnya lebih buruk daripada masa sebelumnya. Jadi masa ke depannya akan lebih rusak sebenarnya dari masa saat ini. Sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian tantangan kehidupan kita ke depan ini akan semakin berat. Karena Rasulullah katakan, zaman setelahnya ini tidak jauh lebih baik daripada zaman saat ini. Masa setelahnya nanti tidak jauh lebih baik dari masa yang saat ini. Ketika kita hadir di tahun baru, di 1 Muharram dalam Islam, maka kondisikan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ojo ato-ato dari ibadah. Jangan jauh-jauh dari ketaatan. Karena sebuah pepatah mengatakan serigala itu tidak akan menerkam kawanan anak domba. Kalau anak domba itu gak keluar dari kumpulannya atau dari barisannya. Syaitan ini senantiasa akan menerkam, benar. Menerkam. Kalau kita lalat, setan akan terkam. Dan itulah aktivitas kebutuhan kepentingan syaitan kepada kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau selaku orang-orang beriman. Makanya kalau saya kaitkan, kita sebagai orang tua, Pak, tugas kita itu berat. Berat sekali. Kita punya anak. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalian jangan menyelamatkan diri kalian sendiri dari api neraka, enggak boleh. Selamatkan keluarga kalian juga dari siksa api neraka. Jadi solehnya bareng-bareng. Ojo soleh dewean, Pak. Jenengan nang masjid tapi anaknya ketinggal di rumah. Enggak boleh. Jenengan ke masjid tapi anaknya istrinya ketinggal di rumah. Jenengan kajian tapi anak istrinya ketinggal di rumah. Jadi solehnya bareng-bareng. Kalau istrinya soleh, suaminya soleh, anaknya soleh. Kalau suaminya soleh, otomatis istri dan anaknya harus soleh. Jadi soleh itu kolektif, harus bareng-bareng, gak boleh soleh sendirian. Makanya dikatakan dakwah itu gagal. Dakwah itu gagal kalau yang soleh hanya satu orang. Nah, dakwah itu akan berhasil kalau yang soleh semuanya. Nah, jadi misi dan visi dakwah itu menjadikan orang semua soleh, bukan dia yang soleh. Mesti ikut-ikutan memang. Lihat nanti. Yang lain kemana? Di masjid yang sholat yang itu saja. Kemana dakwah? Apakah dakwah sudah hilang? Tidak. Hanya kita yang lemah dan malas untuk mengajak orang kepada kebaikan. Makanya tugas orang tua ke depan semakin berat, Pak. Berat sekali. Ngeri sekali sekarang. Saya juga sudah keluarga, juga sudah punya anak-anak masih kecil-kecil. Jadi kan mungkin pengalamannya lebih daripada saya dalam mengurus keluarga, dalam mendidik anak. Tapi kemasannya sebenarnya mendidik anak itu sama. Kalau kita mengikuti cara Rasulullah SAW, cukup kenalkan dia pada 3 hal saja. Anak-anak kita cukup kita kenalkan pada 3 hal saja. Mereka harus kenal siapa Allah. Harus.
Mereka harus kenal siapa Rasulnya. Mereka harus kenal apa itu agamanya, yaitu Islam. Kalau kita tidak mengenalkan anak kita pada 3 hal itu, ketahuilah, kalau kita tidak ada waktu untuk mendidik anak-anak kita, hati-hati Pak. Kalau kita gak punya waktu untuk mendidik anak kita, mendidik istri kita, ketahuilah, di luar sana ada orang yang siap menghabiskan waktunya untuk merusak anak-anak kita. Kalau kita gak ada waktu untuk mendidik mereka, di luar sana orang antri siap menghabiskan waktunya untuk merusak anak-anak kita. Akan hati-hati. Sempatkan waktu untuk dekat dengan mereka. Sempatkan waktu untuk interaksi dengan mereka. Sempatkan waktu untuk komunikasi dengan mereka. Jangan sampai didikan itu terputus hanya karena kita gak punya waktu untuk mendidik mereka. Karena orang di luar sana antri untuk merusak mereka. Ya. Jadi zaman ke depan ini semakin berat ujiannya. Marilah kita persiapkan dengan sebaik-baik persiapan supaya Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kejahatan-kejahatan fitnah dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam menapaki ibadah di dalam kehidupan dunia ini, supaya akhirat kita senantiasa diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al firdaus al a'la. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfidh narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari muhik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.